Minggu lalu, saya melihat video ini, dan ini penting untuk kamu lihat lagi. Lalu saya akan memberitahu kenapa penting untuk kamu lihat lagi. Karena kamu harus tahu siapa saja orang-orang yang sedang membongkar peradaban Barat bata demi bata. Dan itu sebenarnya semakin cepat terjadi. Saya punya pandangan yang sangat berbeza tentang hal ini. Silakan lanjutkan. Definisi kegilaan adalah terus-menerus mencoba melakukan sesuatu, melakukan hal yang sama dan gagal. Kamu tidak akan bisa menghentikan mereka. Saya sudah pernah mengatakan ini bertahun-tahun lalu di acara anda. Pergilah ke pantai, sambut orang-orang ini. Mereka adalah wirausahawan sejati. Mereka telah melakukan perjalanan, menghabiskan seluruh tabungan hidup mereka, menyeberangi gurun, lautan yang berbahaya. Mereka telah mengalahkan segala rintangan. Mereka adalah wirausahawan. Temui mereka di pantai, berikan mereka hibah untuk memulai usaha. Mereka akan menjadi pebisnis sukses dalam 10 tahun. Saya punya beberapa catatan. 2 catatan. Tidak tertarik dengan catatan-catatan menyedihkannya karena itu sama sekali tidak penting. Jadi, orang-orang yang dia maksud sebagai wirausahawan di zaman kita, merekalah yang sedang dia bicarakan. Ini terjadi di Polandia. Bahkan Polandia pun tidak aman, teman-teman. Lihat penyerbu ini di sini. Wirausahawan menurut orang gila ini. Saya tidak tahu siapa namanya. Kamu harus tahu orang-orang ini. Jeremy Vine. Tidak, saya rasa itu nama acaranya. Dengan santai berjalan mendekatinya, lalu langsung memukul pria yang tidak curiga ini, dan boom, membuatnya pingsan. Dan seperti yang bisa kamu lihat, dia terjatuh, dan dia kabur seperti pengecut. Ini di Polandia omong-omong, ini baru saja keluar, mungkin beberapa jam yang lalu. Saya punya satu folder penuh video-video seperti ini. Saya punya sebuah folder, biar saya tunjukkan properti dari folder itu. Ini seperti inilah tampilan folder saya. 3,07 giga data, 365 file yang mirip seperti itu. Para migran ini, para penyerbu, pengusaha berperilaku buruk. Ya. Dan ini bahkan belum 10% dari apa yang sudah saya lihat karena saya tidak menyimpan setiap video. Saya hanya menyimpan, dulu saya sering menyimpan banyak video. Sekarang saya sama sekali tidak menyimpan video. Karena kamu tahu, lihat, saya punya 300 video. Kapan saya punya kesempatan untuk memutar video-video ini? Jadi itu tadi hanya satu orang gila saja. Ya. Kamu mungkin berpikir, oke, mungkin mereka hidup di pinggiran. Kamu tahu, di perbatasan spektrum politik kita. Kaum kiri ekstrim, orang-orang woke yang gila. Mungkin mereka bukan mayoritas. Lihat video ini dari GB News. Saya juga membuat video minggu lalu tentang LSM ini. Lihat ini. Inilah wajah orang-orang gila ini. Inilah wajah mereka. Para wanita ini bekerja untuk tak terhitung banyaknya LSM. Mereka memfasilitasi dan secara terang-terangan melanggar hukum Eropa dan Inggris dengan memfasilitasi kedatangan dan pemindahan para migran ilegal ini. Jadi GB News baru saja menggali sedikit lebih dalam tentang orang-orang ini. Mari kita tonton video ini bersama-sama. Sekarang ke investigasi eksklusif GB News malam ini dan kami dapat mengungkapkan situasi mengejutkan dari LSM yang membantu migran yang memfasilitasi dan mendukung migrasi ilegal di seluruh benua Eropah. Tujuannya Hotel Britania. Di layar anda sekarang ada selebaran yang ditemukan oleh Ketua Reform UK Lee Anderson di Lune Plage dekat Dunkirk yang telah dibagikan kepada para migran dan menurutnya merupakan lembar contekan untuk membantu mempercepat imigran ilegal masuk ke Inggris. Sekarang, kami tidak tahu siapa yang membuat selebaran itu. Tetapi selebaran tersebut memang berisi, seperti yang bisa anda lihat di layar, sebuah kode QR. Jika anda memindainya dengan ponsel anda, itu akan membawa anda ke situs web ini. Sekarang, Alarm Phone adalah sebuah LSM yang menggambarkan dirinya sebagai saluran bantuan untuk, kutip, orang-orang yang datang dengan perahu yang sedang dalam kesulitan dan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan perbatasan terbuka dan kebebasan bergerak untuk semua orang. Oke, teman-teman, saya punya sebuah teori. Oke, saya ingin membagikannya kepada kalian. Saya percaya bahwa, dan ini berlaku untuk peradaban manusia, kapanpun manusia terlibat, kapanpun makhluk yang sadar terlibat, maka masa depan kita dibentuk oleh pertarungan narasi yang terus-menerus. Ya, saat ini kita memiliki narasi di Barat di mana orang-orang percaya bahwa kalian tahu seharusnya ada perbatasan terbuka, kebebasan bepergian, kita semua setara dan sebagainya. Itu satu narasi yang benar-benar bodoh dan gila menurut saya dan menurut siapapun yang waras. Dan di sisi lain, kita punya orang-orang yang masuk akal, yang selama ini untuk waktu yang sangat lama dicap sebagai rasis, intoleran, dan sebagainya. Lalu jelas, orang-orang seperti saya mulai muncul yang tidak sesuai dengan stereotip. Saya bukan orang Eropa asli, dan saya bukan orang kulit putih asli.
Dan saya mengatakan hal yang sama tentang budaya-budaya dan orang-orang ini. Jadi jelas pihak kita semakin berkembang. Narasi dari pihak kita semakin populer. Lalu ada godaan untuk berpikir bahwa pasti ada konspirasi. Oke, dan saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pelaku jahat yang sejalan dengan narasi ini. Jadi secara organik, secara alami, narasi ini tumbuh dari etika manusia. Tetapi kemudian orang-orang oportunis masuk dan memanfaatkannya. Jadi misalnya seseorang mendanai LSM ini. Dan saya rasa tidak terlalu sulit bagi pemerintah Inggris untuk mengetahui siapa yang mendanai orang-orang ini. Nama George Soros sering sekali muncul dan kita paham kenapa George Soros percaya pada apa yang dia yakini. Dia jelas punya banyak kepentingan finansial, tapi dia juga seorang kiri radikal yang sangat woke dan gila. Kamu tahu, dia memang punya pandangan seperti itu juga. Jadi pesan saya untuk penonton saya adalah kita sebaiknya tidak langsung hanya karena kita ingin memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita, makanya kita mencari motif dan kepentingan pribadi. Ya, seperti yang saya katakan, orang-orang itu memang terlibat, tapi mereka bukan satu-satunya kekuatan pendorong. Orang-orang ini, perempuan yang saya tunjukkan kepada Anda ini, wajah kegilaan kaum kiri. Dia benar-benar percaya pada hal ini. Dan kami juga telah mengamati beberapa perempuan ini benar-benar percaya pada hal ini karena mereka memang memiliki fetis. Jelas saya tidak bisa memutar beberapa video ini. Ada sebuah video tentang seorang wanita seperti itu yang benar-benar berhubungan intim dengan seorang migran Afrika, migran ilegal yang datang dengan perahu tepat di tengah jalan. Saya akan taruh tautannya di kolom deskripsi, Anda bisa cek sendiri. Saya peringatkan, Anda tidak akan bisa melupakannya karena ketika saya membagikannya di Twitter saya, para pengikut saya menegur saya. Mereka bilang, Haris seharusnya setidaknya memberi kami peringatan. Dan saya sudah memutar banyak video seperti ini untuk Anda, di mana para wanita ini entahlah ada semacam fetis. Oke, jadi ada banyak emosi manusia, etika, dan sudut pandang politik yang mendorong narasi ini ke depan. Meskipun ini tidak berkelanjutan, itulah sebabnya pihak itu akan kalah. Tapi mereka tidak semuanya orang yang aneh, gila, atau haus uang. Mereka masih hidup di dunia khayalan, seperti yang akan Anda lihat nanti di video ini. Tapi ini menjadi lebih luar biasa lagi. Apakah Anda akan menyeberangi Laut Mediterania dengan perahu melalui salah satu rute ini? Jika terjadi keadaan darurat di laut dengan perahu atau dengan orang-orang di atas perahu, hubungi penjaga pantai negara tersebut. Anda dapat menemukan nomornya di sini. Setelah Anda menghubungi penjaga pantai, hubungi nomor alarm phone kami. Kami tidak memiliki perahu atau helikopter untuk penyelamatan, tetapi kami memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menekan penjaga pantai dan otoritas nasional agar membantu. Ini sungguh mencengangkan. Saudara-saudara, Anda mendengarnya dengan benar. Itu adalah sebuah video dari situs web Alarm Phone di mana mereka dengan berani membanggakan diri karena menekan otoritas nasional untuk membiarkan imigran ilegal masuk begitu saja. Tapi masih ada lagi. Sebelum Anda pergi, persiapkan diri Anda dengan baik. Pelampung yang baik bisa menyelamatkan hidup Anda jika terjadi keadaan darurat. Bawalah bahan bakar yang cukup bersama Anda. Seringkali perahu mengalami masalah karena kekurangan bahan bakar. Bawalah air minum yang cukup bersama Anda. Jika terjadi keadaan darurat, satu-satunya cara untuk memberitahu orang lain saat Anda dalam kesulitan adalah dengan menggunakan telepon satelit. Ini luar biasa. Karena jika Anda ragu tentang logistik untuk secara terang-terangan dan ilegal masuk ke Eropa, jangan khawatir. Alarm Phone siap membantu Anda. Dan mereka punya rencana aksi yang sangat komprehensif. Tapi inilah bagian yang benar-benar penting. Kami adalah Watch the Med Alarm Phone, sebuah jaringan transnasional orang-orang yang berjuang melawan rezim perbatasan Eropa. Kami menuntut jalur aman ke Eropa dan kebebasan bergerak untuk semua orang. Kamu tidak salah dengar. Berjuang melawan rezim perbatasan Eropa. Kami menuntut kebebasan bergerak untuk semua orang. Tapi masih ada lagi. Karena situs web Alarm Phone terhubung ke LSM migran lain yang bernama Captain Support. Captain Support, kamu ingin melihat Captain Support ini? Kalau kamu penasaran siapa orang-orang ini, inilah mereka. Inilah wajah orang-orang itu. Mereka adalah wanita-wanita liberal sayap kiri itu. Jadi kamu bisa lihat para pekerja LSM di sini yang telah membantu para imigran ilegal selama perjalanan mereka. Sekarang mereka tampak sangat senang. Teman-teman, mereka termotivasi secara ideologis, teman-teman. Ini adalah orang-orang yang termotivasi secara ideologis. Seperti yang saya katakan, ada godaan untuk berpikir bahwa ada keuntungan finansial di suatu tempat. Akan ada. Seseorang mendanai LSM-LSM ini, dan orang-orang itu melihatnya dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang yang lebih tinggi. Karena mereka akan berada di tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki peradaban manusia. Dan mereka akan melakukan perhitungan mereka sendiri.
Tapi pada dasarnya, apapun itu, mereka selalu bekerja dalam norma-norma yang ada. Ini mungkin menjelaskan mengapa sistem dan masyarakat berubah seiring waktu tanpa memicu alarm. Karena orang-orang yang terlibat, orang-orang yang selalu memperkenalkan narasi baru, karena moralitas kita berkembang, mereka memperkenalkan poin-poin etika baru. Misalnya, Anda tahu, orang-orang ini mengapa Anda diizinkan bepergian ke 150 negara dengan paspor Australia Anda? Kenapa orang Kongo tidak bisa pergi ke Inggris kapanpun dia mau? Anda tahu, seharusnya ada kebebasan untuk bepergian. Harus ada kesetaraan dan lain-lain. Orang-orang ini melarikan diri dari penganiayaan. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan ekonomi yang setara dan lain-lain. Mereka memperkenalkan hal-hal ini. Ini adalah, jangan salah paham, ini adalah sudut pandang yang secara moral sangat menggoda. Dan semua orang pada awalnya dipaksa untuk mundur sejenak dan tidak membantahnya. Saat ini banyak dari kita yang berkata, maaf, itu bukan masalah kami. Maaf kalau pamanmu memotongmu jadi 20 bagian. Saya merasa kasihan padamu, maaf. Kamu lahir di negara yang begitu buruk. Tapi itu bukan masalah kami. Kami tidak mampu menanggungnya. Sekarang kita berkata seperti itu. Tapi 10 tahun yang lalu tidak ada yang berani mengatakannya. Itulah sebabnya Angela Merkel mengatakan bahwa kita bisa mengatasinya. Saya lupa kata yang setara dalam bahasa Jerman. Karena itu menjadi slogan yang terkenal buruk. Kita tidak bisa mengatakan itu dulu. Tapi sekarang kita bisa karena semuanya sudah berantakan. Tapi tidak semua dari kita. Disinilah dokumenter ini berperan. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi tentang berbagai cara di mana orang-orang yang sedang bermigrasi dikriminalisasi karena mengemudikan perahu. Apa saja hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum. Jika Anda ingin mengurus bantuan hukum untuk diri sendiri, teman, atau kerabat, Maka orang Eropa yang akan membayarnya. Anda dapat menghubungi halaman Facebook Captain Support, di mana Anda akan dibantu untuk menemukan bantuan hukum. Setiap orang seharusnya bisa bermigrasi, melarikan diri, dan tinggal dimanapun mereka inginkan. Wow. Mari kita terus berjuang untuk dunia tanpa batas dan kebebasan bergerak untuk semua orang. Setiap orang seharusnya diizinkan tinggal dimanapun mereka mau di dunia tanpa batas. Sepertinya Captain Support dan Alarm Phone tidak hanya mendukung imigrasi ilegal. Mereka juga tampaknya mendukung penyelundup migran. Dan sebagai pelengkap bagi para migran yang tidak bisa berbahasa Inggris, jangan khawatir. Tentu saja ada layanan dalam 16 bahasa asing, termasuk tentu saja bahasa Arab. Jadi mari kita lihat perdebatan ini, bagaimana perdebatan ini berlangsung. Karena saya ingin menjawab semua yang dikatakan pria ini. Ini sangat berbahaya, bodoh, dan gila, sehingga pada dasarnya merangkum dilema peradaban terbesar abad ke-21. Apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang terlalu empatik hingga merugikan diri sendiri? Apa yang harus dilakukan dengan mereka? Dari Jaksa Agung Sir Michael Ellis dan jurnalis serta penyiar Matthew Statland. Tuan-tuan, kalian berdua adalah teman baik acara ini. Selamat datang untuk kalian berdua. Saya lupa nama pria ini karena Patrick Christie entah bagaimana menyela. Saya tidak tahu nama pria itu, pria terakhir yang dia sebutkan. Sekarang saya ditemani di studio oleh panel saya, mantan Jaksa Agung Konservatif Sir Michael Ellis, serta para jurnalis dan penyiar Matthew Statland, tuan-tuan. Dia seorang jurnalis. Oke, semua oke. Tidak heran. Keduanya adalah teman baik acara ini. Selamat datang untuk kalian berdua. Matthew Statland, saya akan mulai denganmu. Kurang ajarnya ini benar-benar mengejutkan. Selebaran dibagikan kepada para migran legal yang memberitahu mereka tentang pasang surut, tentang kondisi laut, tentang cuaca, tentang kapan dan siapa yang harus dihubungi. Dan kemudian ketika kamu sampai di Inggris, siapa yang harus dihubungi untuk membantu memfasilitasi penempatanmu di rumah sewa bersama di sekitarmu. Ini benar-benar terang-terangan, luar biasa. Maaf saya tertawa, tapi kamu benar-benar melebih-lebihkan ini. Maksud saya teringat suara Amerika yang besar dan menggelegar di bioskop yang memberitahu kamu untuk menonton filem berikutnya. Kamu menanamkan benih ketakutan di masyarakat kita. Apa? Martin, kamu sedang mencuba. Tunggu sebentar. Kamu sedang mencuba meyakinkan rakyat Inggeris bahawa kita sedang dikepung, bahawa kita sedang menghadapi invasi. Saya rasa Suella Braverman yang pernah berbicara tentang invasi saat dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Bahasa yang sangat tidak masuk akal dan tidak bertanggungjawab. Jika kita benar-benar menghadapi invasi, kita akan menghadapi orang-orang yang datang dan mengancam kita, yang mencuba mencelakai kita dan kita akan menenggelamkan mereka. Tidak. Kamu itu satu-satunya masalahnya. Lihat betapa bodohnya orang-orang ini. Karena sekali lagi, orang-orang ini, saya tidak tahu itu apa. Apakah itu kurangnya kecerdasan? Apakah itu kurangnya pemahaman tentang peradaban atau budaya lain? Bagaimana segala sesuatunya bekerja?
Dia bilang mereka akan menyerang kita, mengganggu kita. Mereka memberitahumu apa yang ingin mereka lakukan. Dengarkan orang ini. Apakah dia terlihat seperti manusia malang yang melarikan diri dari penganiayaan, ketakutan, dan berlari demi hidupnya? Apakah terlihat seperti itu? Saya di sini bukan untuk bercerita. Saya di sini untuk memerintah. Sialan. Untuk memerintah. Saya di sini untuk memerintah. Untuk memerintah kalian. Untuk memerintah Trump. Untuk memerintah Elon Musk. Untuk memerintah Netanyahu. Untuk memerintah orang Yahudi. Okey, benar. Baiklah itu. Itu. Benar, itu adalah salah satu orang asing. Lihat ini, statistik ini terus muncul. Lebih dari 1/4, 26,3% orang Eritrea yang tinggal di Skotlandia diperkirakan berada di penjara. 26,3% dari semua orang Eritrea yang tinggal di Skotlandia diperkirakan berada di penjara. Lebih dari 1 dari 5 orang Somalia. Semua orang ini datang ke sini dengan perahu. Dia bilang bahwa orang-orang ini hanyalah pencari suaka. Selanjutnya, saya tidak akan memutar. Videonya jadi benar-benar panjang. Saya tidak akan membuatmu bosan dengan detail lebih lanjut. Dia bilang satu-satunya hal yang dia tolak adalah mereka, adalah LSM yang memfasilitasi kedatangan mereka, itu saja. Tapi dia bilang jangan perhatikan itu. Orang-orang ini adalah orang biasa yang melarikan diri dari penganiayaan sama seperti kamu dan aku. Ini adalah salah satu narasi paling bodoh yang beredar di barat saat ini, dimanapun. Berpikir bahwa orang-orang ini entah bagaimana akan menambah nilai bagi masyarakat barat yang sangat maju dan makmur. Menurut saya, itu pantas mendapat semacam hukuman pidana. Jika Anda percaya pada narasi itu, karena merekalah orang-orang di balik invasi Syotar, orang-orang ini pada dasarnya mendorong orang-orang tersebut, selatan global seperti yang mereka suka sebutkan, untuk membanjiri Eropa. Ini tidak akan berhenti, arus ini tidak akan berhenti kecuali Anda menutup kerannya. Biar saya buat Anda lebih marah lagi sebenarnya. Biar saya putar sisa video ini. Itulah yang disebut invasi. Dan Apa itu di kita layar cukup kamu hebat. di sana? Kita juga cukup bodoh. Sangat hebat di negara ini. Apa itu Jika di layar melindungi kamu diri di sana? kita sendiri invasi. Kita bahkan belum berhasil. Meskipun Katakanlah, bahkan jika orang-orang ini adalah migran legal. Lihat ini. Bahkan ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk menentangnya. Bahkan ini saja saya tidak tahu status imigrasi mereka. Saya tidak tahu bagaimana mereka datang. Mereka mungkin datang secara legal. Hanya berdasarkan ini, harus ada pertemuan darurat tentang apa yang harus dilakukan. Tentang keruntuhan demografi ini menakutkan. Lihat ini, dan lihat. Saya punya sudut pandang lain. Mereka bahkan tidak bahagia. Ini seperti mengambil hewan dari habitat aslinya dan menaruhnya di kandang. Menaruh mereka di kandang buatan di mana mereka tidak terbiasa. Kita bilang mereka tidak bahagia. Hewan-hewan itu sedang tertekan. Begitu juga dengan mereka. Mereka tidak bahagia. Lihat itu. Mereka tidak bahagia. Pada titik ini, bisakah seseorang membantuku dan mengeluarkanku dari negara ini? Untuk semua orang yang terus bilang akan membuatku dideportasi, aku benar-benar memintamu sekarang. Bisakah kamu melakukannya? Karena kemana tempat ini menuju, kemana negara ini menuju, kita semua benar-benar celaka. Kita tidak punya komunitas. Mereka telah menciptakan ghetto mereka sendiri, pengadilan syariah mereka sendiri, dan segalanya. Dan mereka masih belum puas. Dan mereka, menurutmu apa yang akan terjadi? Mereka, dia bilang, mereka akan menyerang kita. Lihat betapa agresif mereka. Lihat dia, lihat pendatang baru ini. Jangan dekati aku. Jauh saja. Ya. Seorang pelanggan. 50 tahun yang lalu, dia tidak akan berbicara seperti itu. Wajahnya pasti sudah mencium lantai. Mereka tidak menghormati, mereka tidak bahagia, dan inilah yang mereka lakukan di jalanan kita. Lihat ini. Lihat ini. Geng-geng pria asing berkelahi di jalanan kita. Agresif. Ini Inggris, teman-teman. Lihat ini. Aku sedang diintimidasi oleh orang-orang ini. Sebenarnya ada beberapa orang Inggris yang tunawisma omong-omong. Dan orang-orang itu, orang-orang yang tadi aku tunjukkan padamu. Orang-orang yang agresif itu. Orang-orang ini yang datang dengan perahu. Orang-orang ini. Mereka langsung mendapatkan akomodasi kelas 1. Langsung. Jadi bahkan jika ini untuk tujuan yang baik, kamu tetap tidak mampu menanggungnya. Jika kamu bangkrut dan kamu memberikan seluruh gajimu atau sebagian besar, 20% dari gajimu untuk para tunawisma, kamu bakal habis. Kamu mungkin juga bisa langsung bergabung dengan para tunawisma. Pergi saja, letakkan kasur tepat di samping mereka. Itulah yang sedang kamu lakukan. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Kurasa itu adalah fenomena yang sudah ada sejak lama. Orang-orang punya perasaan ingin pamer kebajikan dan merasa paling benar.
Mereka ingin percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar, tapi itu dengan mengorbankanmu. Kita sudah melihat semua kaum kiri ini. Mereka tidak mau mengadopsi pengungsi. Ada beberapa yang mau, tapi kebanyakan tidak. Mereka tidak mengadopsi pengungsi. Aku sudah sering memutar video itu untukmu, tapi orang lain yang harus melakukannya. Dan aku bisa merasa bangga pada diriku sendiri bahwa hey, kami mencintai semua orang, begitu kata orang-orang ini. Dan beberapa dari wanita-wanita ini bahkan akhirnya tidur dengan mereka juga. Jadi ini benar-benar kacau teman-teman. Orang-orang seperti ini hidup di antara kita. Waspadai mereka.